warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu sekarang? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah, gimana kabarnya, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah. Baiklah, selanjutnya silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Nindi, silakan disiapkan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madinah. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ambil absen dulu ya. Zika, Hadir, Bu. Zilfi, Hadir, Bu. Nindi, Hadir, Bu. Zahwa. Hadir, Bu. Baiklah, semuanya hadir ya. Baiklah, apakah anak-anak ibu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap, baiklah. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Baik, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah, udah semangat mau mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Baik, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 2 tentang selalu berhemat energi dan subtema 2 manfaat energi. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kita mengamati gambar, nanti kita akan membuat kipas dari kertas origami dengan petunjuk yang telah ada. Selanjutnya kita juga melihat bentuk-bentuk sumber energi alternatif, dan juga sumber daya alam dan pemanfaatannya. Baiklah, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, materi kita pada hari ini sudah tahu kan? Baik, langsung saja Ibu akan melihatkan bentuk dari kipas angin yang dibuat pakai kertas origami. Baik, silakan dilihat. Nanti kita akan membuat kipas angin seperti ini. Nanti kita membuatnya menggunakan teks petunjuk. Baiklah, apakah anak-anak ibu tahu apa teks petunjuk itu? Tidak, Bu. Teks petunjuk itu adalah teks yang memberikan arahan kita untuk melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat kita lakukan. Contohnya kita seperti petunjuk meminum obat atau petunjuk melakukan atau memasak sesuatu. Jadi sekarang kita akan membuat kipas dengan menggunakan kertas origami.
Ini kertas origaminya, Ibu bagikan. Baik, sekarang kita membuat kipas dari kertas origami dengan menggunakan petunjuk. Yang pertama, siapkan kertas berbentuk segi 4. Sekarang kita sudah menyiapkan kertas segi 4. Nanti balikkan kertas dan lipat-lipat. Mulai dari tepi seperti ini. Selanjutnya, balikkan kertas lagi. Lakukan hal yang sama sampai ke ujung kertas ya. Udah siap? Kalau udah siap, silakan angkat kipasnya yang sudah dibuat tadi, udah berbentuk kipas. Jadinya seperti ini ya. Seperti ini. Bisa dikipaskan secara alami, secara langsung. Sekarang bandingkan dengan teman sebelahnya, apakah sama bentuk kipasnya? Coba angkat kipasnya ke atas. Udah siap? Udah. Nah, sekarang tahukah anak-anak ibu bedanya kipas dari kertas ini dengan kipas angin? Tidak tahu. Kalau kipas ini kita gunakan secara alami atau langsung. Bisa kita gunakan secara langsung. Kalau kipas angin itu menggunakan energi listrik. Kita dulu colokkan dulu stok kontaknya kepada colokannya, baru bisa hidup. Kalau ini kan secara alami atau secara langsung, bisa dirasakan. Jadi selanjutnya yaitu energi alternatif. Tadi kan kipas angin bisa dilakukan dihidupkan dengan menggunakan listrik. Sekarang energi alternatif itu apa saja? Seperti air, udara, matahari, terus angin. Jadi kalau sumber energi ada apa saja? Energi listrik, kinetik, ada energi apa lagi? Jadi semua itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti matahari dimanfaatkan untuk menjemur kain pintar. Terus apa lagi? Menjemur ikan. Terus energi alternatif tadi apa? Ada biomas. Biomas itu ada pupuk seperti sampah-sampah itu yang udah lama dijadikan pupuk. Itu juga berguna untuk kehidupan sehari-hari, seperti untuk menanam sayuran, tanaman. Air juga dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, memenuhi kehidupan sehari-hari kita. Jadi sumber energi alternatif ini juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan banyak juga sumber-sumber energi lainnya. Sama juga seperti halnya dengan sumber daya alam, juga sama kegunaannya seperti air, juga sinar matahari, terus angin dan udara, terus minyak bumi, batu bara itu. Kalau batu bara itu termasuk dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau yang dapat diperbaharui itu apa saja tadi? Ada tumbuhan. Terus ada apa lagi? Ada tanaman, sinar matahari tadi ya. Jadi
diperbaharui ya. Yang tidak dapat diperbaharui tadi yang mana? Minyak bumi, batu bara, bagus. Terus apa lagi? Apa lagi? Batu bara, minyak bumi. Apa lagi? Sumber daya alam ini juga ada yang sumber daya alam hayati dan non hayati. Kalau hayati apa saja? Ada tumbuhan dan hewan. Kalau non hayati apa saja? Ada lemari, terus kursi, terus meja. Itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan dapat dimanfaatkan juga. Contohnya ada juga sumber daya alam ini yang sumber daya alamnya sumber daya laut. Kalau laut apa saja? Ikan. Ada ikan apa saja? Apalagi? Kayu. Sumber daya alam ada ikan, ada cumi-cumi. Itu kita manfaatkan untuk memenuhi makanan sehari-hari kebutuhan pokok kita. Kalau yang sumber daya alam yang berasal dari hutan apa saja? Kayu kita gunakan untuk memasak, membuat rumah juga bisa ya. Perlengkapan atau perabot rumah juga bisa. Jadi semuanya itu saling keterkaitan. Contohnya tadi awalnya tadi seperti kipas angin. Kipas angin itu kita juga menggunakan energi listrik. Energi listrik seperti air, matahari juga kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kita manfaatkan. Ada juga itu karakteristiknya dari ruang itu ada bentuk itu bentuk seperti rumah, ukuran rumah atau pembatasnya. Itu sangat dibutuhkan. Seperti sumber daya alam juga tadi dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya juga air, sama juga dengan sumber energi alternatif tadi kan. Jadi sampai di situ apakah anak ibu sudah paham pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Siapa yang bisa mengulangi lagi atau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Silakan tunjuk tangan. Nanti ibu akan bantu kalau ada yang ketinggalan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Nindi bisa? Coba ya Nindi. Yang pertama tadi apa Nindi? Masalah kipas angin. Ada kita buat dari apa? Kertas origami. Ada juga kalau kipas angin elektronik menggunakan listrik. Apa lagi? Sumber energi alternatif. seperti apa tadi? Air. Apa lagi? Matahari. Terus angin atau udara. Yang terakhir sumber daya alam. Ada yang diperbaharui dan Tidak dapat diperbaharui. Juga termasuk tadi air, matahari dan udara. Itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kehidupannya dalam sehari-hari. Apakah anak ibu ada yang ditanyakan lagi masalah materi kita hari ini? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, ibu akan kasih kuis. Setelah itu kita akan membuat tugas kelompok. Baiklah, kita siapa yang bisa silakan tunjuk tangan ya. Ya, Bu. Baik, soal yang nomor 1, kalimat yang berisi petunjuk atau urutan melakukan sesuatu menggunakan sebuah alat adalah kalimat A. Petunjuk, B. Berita, C. Ajakan, D. Pujian. Siapa bisa Nindi? A. Petunjuk. Pintar. Petunjuk ya jawabannya, kalimat yang berisi urutan ya. Nomor 2, petunjuk harus dituliskan secara A. Acak, B. urut, C. indah, D. panjang. Zilfi, A. ada yang lain, jawaban yang lain? Nindi lagi apa? B. urut.
urut. Bagus. Soal selanjutnya, sumber energi alternatif yang murah dan tidak mengakibatkan polusi adalah energi A. Air, B. Angin, C. Matahari, D. Panas bumi. Apa jawabannya? Siapa yang bisa? Zika? Bisa? Sumber energi alternatif yang tidak mengakibatkan polusi. Jawabannya yaitu A. Air. Selanjutnya, energi air dapat digunakan untuk menghasilkan energi A. Listrik, B. Panas, C. Gerak, D. Cahaya. Zulfi? Listrik. Betul, A. Listrik ya. Energi air juga dapat digunakan untuk energi listrik. Soal selanjutnya, kelestarian sumber daya alam menjadi kewajiban A. Warga setempat, B. Petugas kebersihan, C. Kita semua, D. Petugas kehutanan. Zika? C. Kita semua ya. Kalau kita menjaga kelestarian sumber daya alam itulah adalah kewajiban kita semua untuk menjaganya. Baik, soal selanjutnya. Kalau tidak paham soalnya, bilang ya, diulangi. Bahan dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut A. Sumber daya alam, B. Kekayaan alam, C. Sumber hidup, D. Alam sekitar. Betul. Sumber daya alam, sumber daya alam. Bagus, Zahwa. Soal terakhir. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah A. Mutiara, batu bara, minyak bumi, B. Emas, perak, batu bara, C. Air, hutan, tanah, D. Emas, plastik, kuningan. Siapa bisa? Sumber daya alam yang dapat kita perbaharui sudah kita pelajari tadi. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, kalau yang tidak dapat diperbaharui itu seperti minyak bumi. Kalau yang dapat kita perbaharui tadi seperti air. Ibu ulangi lagi ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah A. Mutiara, batu bara, minyak bumi, B. Emas, perak, batu bara, C. Air, hutan, tanah, D. Emas, plastik, kuningan. Nindi? C. Air, hutan, dan tanah. Itu sumber daya alam yang dapat kita perbaharui ya. Dari pembelajaran kita hari ini, masih ada yang ragu atau masih ada yang ingin ditanyakan masalah pembelajaran kita hari ini, materi kita hari ini? Silakan. Baiklah, kalau sudah paham, sampai disitulah pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan nanti. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan ditutup dengan membacakan hamdalah. Siapkan ketua kelas. Siap gerak. Hormat gerak. Tegap gerak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.